Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Haqaiqu tamutu bil bahsi. Hakikat-hakikat yang mati dengan sebab dibahas. Haqaiqu tamutu bil bahsi. Yajril bahsu bainal ulama bi haqaiqa katsiratin min masailil aqidah mimma lam yukallifna bihillahu ta'ala. Yajril bahsu bainal ulama, terjadi pembahasan di antara para ulama bi haqaiqa katsiratin, pada hakikat-hakikat yang banyak, min masailil aqidati, daripada masalah-masalah akidah, mimma lam yukallifna bihillahu ta'ala, dari sesuatu yang tidak memerintahkan kepada kita dengan membahas itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya banyak para ulama yang membahas tentang hakikat-hakikat sesuatu, padahal Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk membahas hakikat-hakikat itu. Wa ana ara anna dhalikal bahsa yudhibu baha'atil kal haqaiqi wa jalalaha, dan aku melihat bahwa yang demikian itu pembahasan menghilangkan akan kehebatan itu hakikat dan kebesarannya. Hakikat itu adalah sesuatu yang sangat agung. Hakikat adalah sesuatu yang sangat besar, dan Allah tidak memerintahkan kita untuk membahasnya, cukup diyakini. Nah, kebanyakan ulama membahas masalah itu, akhirnya menghilangkan akan pengaruhnya hakikat itu. Wadhalika masalan kakhtilafil ulama fi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi subhanahu wa ta'ala wa kaifa kanat. Dan bermula yang demikian contohnya seperti berselisihnya para ulama pada melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah Ta'ala, dan bagaimana adalah melihat Nabi akan Allah Ta'ala itu. Di dalam Isra Mi'raj disebutkan bahwa Nabi kita bertemu dengan Allah dan melihat Allah. Nah, kita wajib meyakini itu. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk membahas bagaimana Nabi itu melihat Allah, sedangkan Allah kada bertempat, Allah kada berjihad. Macam apa Nabi bisa melihat Tuhan? Nah, membahas seperti itu Allah
kada memerintah kepada kita. Kita cuma disuruh meyakini bahwa Rasulullah SAW bertemu Allah dan berjumpa. Wal khilafut tawilul arid ad-da'iru bainahum bidzalikal bab. Perselisihan yang panjang lebar yang berputar di antara ulama pada yang demikian bab. Pamin qailin, setengah ulama ada yang mengata ra'ahu biqalbihi, bahwa Rasulullah itu melihat Allah dengan hati. Wa min qailin, setengah ulama lagi ada yang mengatakan ra'a bi'ainihi, Nabi melihat Allah itu dengan matanya, mata bujur panca indera. Wa kullun yuridu dalilahu wa yastansiru lahu, masing-masing yang mengatakan tadi mendatangkan dalilnya dan membela baginya, bima la ta'ila tahtahu, dengan sesuatu yang tidak ada faidah di bawahnya. Walladhi arahu, bermula pendapatku, anna kulla dzalik, bahwa seluruh yang demikian itu abasun, sia-sia. Artinya kita membahas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Allah dengan mata hati, atau Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala. Nah, membahas seperti itu adalah sia-sia. La faidata bihi, tidak ada guna padanya, tidak ada faidah. Bal dararuhu akbaru min nafihi, bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Khususan, terutama idza sami'al awamu hadza, bila orang awam mendengar demikian. Akhirnya orang awam bingung. Syekhul ulama mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala. Ulama Syekhul mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata hati. Padahal Allah kadang menyuruh kita untuk mengetahui itu. Allah menyuruh cuma kita percaya bahwa Rasulullah berjumpa dengan Allah, Rasulullah melihat Allah. Macam apa bentuknya, macam apa caranya melihat itu hakikat yang Allah tidak memerintahkan kita untuk membahasnya, untuk mengurik-nguriknya. فإنه يدخل التشكيك في قلوبهم لا محالة, bahwa yang demikian itu memasukkan, meragukan pada hati orang awam. La mahalata, tidak boleh tidak. Akhirnya orang awam ini jadi ragu-ragu, yang mana juga nang iyanya Rasul ini melihat Tuhan. Nah, walau annana alwainal bahsa an hadza, jikalau bahwa kita ini meniadakan membahas an hadza, daripada ini, andai kata kita kada usah membahas itu, dengan apa Rasulullah melihat Tuhan, kada perlu diketahui, dibahas, dicari. Waqtafaina bi iradi hadhil haqiqati kama ja'at, dan cukup kita dengan mendatangkan ini hakikat sebagaimana datang. Di hadis-hadis mengatakan cuma demikian, Rasulullah melihat Allah. Kalau dia mengatakan dengan mata hati, dengan mata kepala. Labakiyat, niscaya tetaplah itu hakikat, mukarramatan, dimuliakan, muazzamatan, diagungkan, bin nufus, pada hati. Bi annakula, dengan bahwa kita mengata, innahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu wa naqtasiru ala hadhil haqiqah
wa natrukul baqiya lahu huwa, dengan bahwa kita mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhan. Titik, ingat situ. Dan kita memperpendek atas ini hakikat dan meninggalkan yang tersisa baginya. Ada perlu lagi dicari kayak apa Nabi melihat Tuhan, di mana. Karena yang demikian itu adalah mengagungkan dan memuliakan hakikat itu sendiri. Karena hakikat itu bila dibuka, ini kada agung lagi. Hakikat itu bila dibuka, kada jadi mulia, kada jadi mulia lagi. Jadi cukup kita meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhan di dunia ini. Wa kallamallahu Musa taklima, berbicara Allah kepada Musa akan sebagai berbicara. Nah, itu wajib kita yakini, wajib kita imani bahwa Musa itu mendengar kalam Allah. Cukup sampai di situ. Wa kallamallahu Musa taklima, berbicara Allah akan Musa akan sebagai bicara. Wa min dzalika aidan, dan setengah yang demikian pula ma yajri bainal ulama, yang terjadi di antara ulama minal bahsi, daripada membahas bi hakikati kalamillahi ta'ala, pada hakikat kalam Allah ta'ala, wal khilafil kabir, dan perselisihan yang besar, ad-dairi, yang berputar bihadal bab, pada ini bab. Famin qailin, setengah yang berkata, inna kalamahu subhanahu wa ta'ala kalamun nafsiyun, bahwa kalam Allah subhanahu wa ta'ala waktu berbicara dengan Nabi Musa itu adalah merupakan kalam nafsi. Artinya bahwa Musa itu bukan mendengar dengan telinga, tetapi Musa langsung diberi pemahaman apa yang dikehendaki oleh Allah, tanpa Allah berbicara mengeluarkan huruf atau suara. Nah, kalamun nafsi. Wa min qailin, sebagian lagi berkata, inna kalamahu subhanahu wa ta'ala, bahwa kalam Allah itu biharfin wa sautin, berhuruf, bersuara. Ada sebagian ulama lagi mengatakan bahwa waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa, bahwa Allah itu bersuara dengan huruf. Wa ana a'taqidu, aku mengetikadkan, ujar pengarang, anna kilat tarafain, bahwa kedua kelompok tadi yang mengatakan bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa itu kalamun nafsi, ada kelompok kedua yang mengatakan Allah bicara dengan Nabi Musa itu bersuara, berhuruf. Nah, kedua-duanya itu yatlubu hakikat tanzih lillah subhanahu wa ta'ala, kedua-duanya itu menuntut akan hakikat mensucikan Tuhan. Kedua-dua kelompok itu sama aja, mereka mensucikan Tuhan daripada sama dengan baharu. Wa yub'idu an syirki bi kulli anwa'i, dan menjauhkan dari syirik dan segala macam-macam syirik. Wa mas'alatul kalam, masalah kalam, hakikatun sabitatun, itu hakikat yang nyata, yang tetap. Allah berbicara kepada Nabi Musa, itu memang terjadi, memang ada. La majalah liinkariha, tidak ada jalan mengingkarinya, karena itu Quran.
idhuwa, karena itu masalah kalam la yunafil kamalal ilahi, tidak menafikan kesempurnaan Tuhan. Allah berbicara kepada Nabi Musa itu kadang menafikan kesempurnaan Tuhan. Hadza min jihatin, ini dari satu sisi. Wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, anna sifatihi subhanahu wa ta'ala, bahwa sifat-sifat Allah al-waridata yang datang fil Quran, pada Quran, yajibul imanu biha, wajib beriman dengannya, wa isbatuha, dan menetapkannya. Li'annahu la ya'rifullaha illallah, karena tidak kenal akan Allah itu hakikatnya melainkan Allah sendiri. Masalah macam apa Allah berbicara kepada Nabi Musa, bersuara atau nafsi, itu adalah hakikat yang Allah akan memerintahkan kepada kita untuk mengetahui itu. Kita cuma diperintahkan beriman, kita diperintahkan percaya bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa di alam dunia ini. Walladzi arahu wa ad'u ilaih, bermula pendapatku dan aku mengajak kepada pendapatku ini, huwa ialah isbatu hadhil hakikah, menetapkan ini hakikat. Dunal gausi, bukan masuk atau menyelam, bikaifiyatiha wa syikliha, bukan masuk pada caranya dan bentuknya. Kita kada perlu masuk dalam bentuk dan cara. Kayak apa itu kada perlu ditanyakan dengan kayak apa Tuhan memanggil Nabi Musa. Sedangkan kalam Tuhan kita tahu kada berhuruf, kada bersuara, kada berawal, kada berakhir. Kayak apa Tuhan memanggil Nabi Musa itu? Nah, itu kada perlu kita ketahui, karena Allah kada menyuruh kita dan Allah kada menganjurkan kita. Kita kada berdosa, kita kada tahu itu. Panusbitu lillah subhanahu wa ta'ala al-kalam, kita menetapkan bagi Allah ta'ala itu bersifat kalam. Nah, kita wajib mensabitkan, menetapkan bahwa sebagian sifat Allah adalah al-kalam. Wa naqulu, kita mengata hadza kalamullah, ini kalam Allah. Wa naqulu, dan kita mengata innahu subhanahu wa ta'ala mutakallimun, bahwa Allah ta'ala itu mutakallim, Allah itu berbicara. Kita wajib menetapkan itu, wajib percaya bahwa Allah itu berbicara. Wa nasrifun nazara, dan kita memalingkan perhatian, pemikiran, amma ba'da dzalik, dari sesudah itu. Nah, sesudah itu kita ada perlu lagi memikirkan. Min kaunihi, daripada keadaan kalam Allah itu kalam nafsiyankah au ghaira nafsiyinkah, biharfin wa sautin au la harfin wa la sautin, itu kada perlu kita teliti, kada perlu kita bahas. Disebutkan tadi bahwa membahas itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Di antara mudaratnya adalah bisa meragukan orang awam. Mudarat yang paling berat itu adalah menyerupakan Tuhan dengan yang baharu. Nah, karena terlalu mencari, terlalu meneliti tentang Allah, akhirnya Tuhan disamakan dengan manusia, Tuhan disamakan dengan yang baharu. Wa kullu hadza tanattu'un, seluruh ini adalah tanattu', artinya berpasih-pasih, dari kita berlantih-lantih. Lam yatakallam fihi alladhi ja'a bitauhid,
tidak berbicara pada ini orang yang datang membawa tauhid, wa huwal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi. Nabi kan tidak mendahkan, Nabi kan tidak menjelaskan bahwa Allah bicara dengan Nabi Musa itu kalamnya kalam nafsi. Rasulullah kan tidak menjelaskan bahwa Allah bicara dengan Nabi Musa itu bahwa kalamnya berhuruf bersuara. Rasulullah ada membicarakan itu. Nah, kalau kita membicarakan itu berarti kita melantih-lantih, berpasih-pasih daripada Rasulullah. Nabi cuma mengatakan bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa, titik di situ. Falimaz ziyadatu ala ma ja'a bihi. Kenapa kita menambah atas yang datang Nabi dengannya? Buat apa kita menambah daripada Nabi yang sudah datang menjelaskan itu? Alaysa hadza min aqbahil bid'ah? Adakah ini merupakan paling jahat bid'ah? Ini paling jahat bid'ah. Seperti Imam Malik radhiyallahu anhu, waktu beliau berceramah, ada yang menanyakan, wahai Imam Malik, bagaimana Tuhan itu bersemayam di atas aras? Kita wajib mengimani, mempercayai Al-Quran yang mengatakan tsummastawa 'alal aras, kemudian Allah itu bersemayam di atas aras. Ada yang bertakon, kayak apa Tuhan bersemayam di atas aras? Berarti ganal aras lah pada Tuhan. Nah, Imam Malik marah kepada orang itu dan beliau suruh usir, karena ini orang adalah orang bid'ah. Sebab Rasulullah sudah menjelaskan itu. Kita wajib percaya bahwa Allah bersemayam di aras dengan makna yang dikehendakinya, dengan keadaan yang diketahui oleh Allah. Ingat situ. Kita kada disuruh mencari membahas kayak apanya itu. Itu yang membahayakan kebanyakan daripada manusia. Subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah kesesatan yang besar. Jadi kalau kita mencari-cari ini tuh, nah itu adalah satu kesesatan. Kayak apa Tuhan bicara dengan Nabi Musa? Maka kalam Tuhan tuh kada berhuruf, kada bersuara. Nah, bila kita mengucap itu, kita adalah orang yang bid'ah, dan itu kesesatan. Kita bertakon kayak apa? Rasulullah itu bertamu Tuhan, melihat Tuhan kawalah dengan mata sidingar, dengan mata hati kah? Nah, kita mencari itu, kita berarti orang bid'ah, orang yang sesat. Imam Malik mengusir orang itu dari majelis sidin. Huwa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yuhadditsuna anhu, menghadiskan kita daripadanya, yauma najtami'u bihi, pada hari yang kita berhimpun dengan beliau, indallah subhanahu wa ta'ala. Nahnu nad'u ila ayyakuna hadithuna, kita berdoa, kita mengajak kepada bahwa adalah hadis kita daiman selama-lamanya, pembicaraan kita selama-lamanya, an hadal hakikat, dari ini, an hadhil hakikat, dari ini hakikat, wa amsalihha, dan seumpamanya, mujarradan anil ghaus, sunyi daripada masuk, daripada menyelam, bikaifiyatiha, pada cara-caranya, wa suwariha, rupa-rupanya, wa ashkaliha, dan bentuk-bentuknya. Ada perlu kita mencari demikian itu. Inni arakum min khalfi, bahwasanya aku melihat kalian dari belakangku. Nabi bersabda. Ya Nabi lawan orang yang di belakang sidin, aku melihat lawan ikam yang di belakangku tuh. Sedangkan adab, kita kan biasa melihat dengan ada orang yang di hadapan kita. Nah, Nabi mengatakan, Yasidin, aku melihat orang yang ada di belakang. Nah, kita wajib percaya itu, karena itu sabda Nabi. Wa min zalika aidan, dan termasuk yang demikian pula ma yajri bainal ulama, yang terjadi di antara ulama, minal bahsi, daripada pembahasan,
fi hakikati qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikat sabda Nabi, inni arakum min khalfi kama arakum min amami, aku melihat kalian dari belakangku sebagaimana aku lihat kalian dari depanku. Jadi bagi Nabi, kita di belakang Sidin tahu, melihat. Kita berada di muka Sidin melihat. Sama kalau kita di belakang. Nah, kita percaya itu. Cukup di situ. Kada perlu kita mencari kayak apa sih melihat di belakang itu, kayak mata ke kepala Sidin di belakang. Nah, kada perlu mencari lagi itu. Karena Allah kada menyuruh kita meneliti yang kayak itu. Kita cukup percaya. Pamin qailin, ada sebagian orang yang mengatakan, innallaha ta'ala yaj'alu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ainain minal khalfi. Ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan bagi Nabi kita dua mata di belakang Sidin. Makanya kau melihat di belakang Nabi, karena Allah ada mengulahkan Nabi dua biji mata di belakang. Wa min qailin, ada yang mengata lagi, innallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alu li'ainaihi al-amamiyataini, Allah menjadikan bagi dua mata Sidin yang di muka kuwatan nafadatan, kekuatan yang tembus, tara biha, yang melihat dengannya, tura biha, dilihat dengannya itu kekuatan, ma khalfahuma, yang di belakang kedua mata itu. Ada juga yang berpendapat Nabi itu mata Sidin dua aja di muka, belakang gak ada mata, cuma dua mata Sidin itu menembus kepada yang di belakang. Wa min qailin, dan setengah lagi yang mengatakan, innallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya'kisu lahu, memalingkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khalfahu, yang di belakang Sidin, hatta takuna suratuhu, sehingga adalah rupa yang di belakang Nabi itu, amamahu, di depan Sidin, baina ainai, antara dua mata Sidin. Ia pendapat bahwa Allah menjadikan bagi Nabi itu semacam dua spion, kayak sepeda motor itu. Jadi sih melihat langsung di belakang nih, kayak orang yang di muka. Nah, wa kullu hadza, seluruh ini pendapat tanattuun, artinya berlantih-lantih, berpasih-pasih daripada Nabi. Nabi aja kada menjelaskan Sidin itu. Yukhriju hadzal hakikata, yang mengeluarkan ini akan hakikat, an jamaliha wa raunaqiha, dari keindahan keelokan hakikat itu. Wa yudaifu haibataha, dan melemahkan kehebatan hakikat, wa jaralaha, dan kebesarannya, fil qulub, pada hati. Kita mendengar sabda Nabi, aku melihat kalian dari belakang seperti aku lihat kalian dari depan. Nah, kalau kita cukupkan sampai di situ, kita sangat mengagungkan Nabi. Nah, sangat menghebatkan, wah, luar biasa Nabi. Nah, jadi hakikat itu jadi agung. Cuma kalau dibahas, wajar aja sih melihat di belakang, di mata apa nggak pada sini di belakang, nah kada hebat lagi hakikatnya itu. Jadi kalau kita biarkan dengan demikian sabda Nabi tanpa dibahas-bahas, itu akan mengilokkan, mengindahkan itu hakikat tadi. Amma kaunuhu sallallahu alaihi wasallam yara man khalfahu kama yara man amamahu. Adapun Rasulullah SAW itu melihat orang yang di belakang Sidin sebagaimana Sidin lihat orang yang di depan Sidin. Fahiya hakikatun sabitatun, itu hakikat yang sabit, itu terjadi. Akhbara biha binafsihi, Sidin sendiri yang mengabarkan itu. Rasulullah sendiri yang menceritakan bahwa Sidin melihat orang di belakang sebagaimana melihat orang yang di depan.
bima sahha anhu, pada hadis yang sahih dari beliau, fala majala li ingkariha, tidak ada jalan mengingkari itu. Walakinnal ladzi nad'u ilaihi wa nara, tetapi yang kami ajak kepadanya dan yang kami lihat kepadanya, huwa, yaitu an nusbita hadhil haqiqata hakadha mujarradatan kama waradat dunad dukhuli fi kaifiyatiha wa syikliha. Tetapi yang kami ajak dan pendapat kami bahwa kita menetapkan ini hakikat seperti demikian, sunyi sebagaimana yang mendatang, tanpa masuk pada cara dan bentuk. Kita cukup percaya bahwa Rasul melihat orang di belakang. Kada perlu kita masuk kayak apanya caranya itu. Yajibu alaina, wajib atas kita, an na'taqida, bahwa kita mengiktikadkan imkana dzalik, mungkin yang demikian. Wajib kita mengiktikadkan mungkin. Wa samaratuhu, dan buahnya, bi an nashhada, dengan bahwa kita menyaksikan bi khariqin minal khawarik, dengan satu mukjizat daripada mukjizat beliau, allati tadmahillu indahal asbabu wa tatalasha, yang hancur di sisi mukjizat itu sebab-sebab, wa tatalasha, dan sama hancur juga. Kalau dengan mukjizat itu semuaan sebab ini jadi hancur. Litazhara, agar nampak kudratul wahidil kahar, kekuasaan Tuhan yang maha esa, yang maha menggagahi, wa manqadatun nabiyil mukhtar, dan keutamaan Nabi al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti lagi contohnya kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengar segala macam bunyi dan suara, dan melihat itu bunyi dan suara. Nah, itu i'tikad. Kita wajib percaya bahwa Allah itu mendengar segala bunyi dan suara dan melihat. Nah, kada boleh kita bertakun kayak apa melihat itu, mendengar bunyi suara cocok aja, melihat itu kayak apa. Nah, itu yang kita bertakun itu sesat. Kita mempercayai bahwa Tuhan mendengar suara dan melihat suara itu. Jibril yatamatsalu rajula, Jibril itu bisa berbentuk berupa laki-laki. Malaikat Jibril, kita wajib percaya bahwa Jibril itu bisa berbentuk seorang laki-laki. Wa min dzalik aidan ikhtilaful ulama, khilaf berselisihnya para ulama fi kaifiyati tasyakkul Jibril alaihi salam, pada cara bentuk Jibril idza jaa, bila datang dengan Nabi, kepada Nabi, bila wahyi, membawa wahyu, ala surati rajulin, atas rupa laki-laki, ma'a hauli khalqi, serta dahsyatnya kejadian bentuk Jibril itu. Jibril ini malaikat yang paling agung, malaikat yang paling besar, yang mana Jibril itu rupa sebenarnya itu kada mampu bumi ini menanggungnya. Mungkin bumi itu dibanding dengan Jibril kayak kali kir. Nah, Jibril bukan main besarnya Jibril. Nah, sekarang Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu, dan Jibril berbentuk laki-laki. Nah, kita wajib percaya itu, karena itu hadis mengatakan demikian. Cukup di situ kita percaya Jibril bisa berbentuk laki-laki. Nah, jangan lagi kita mencari kayak apa berubahnya itu tuh.
bisa berubah itu kayak apa bentuknya. Nah, mencari itu yang kita kada disuruh Allah, kita kada diperintah Allah mencari, membahas itu. Pamin qailin, sebahagian ada yang mengatakan innallaha yubniz zawaida min khalqih, bahwa Allah membinasakan atau menghancurkan yang lebih-lebih dari kejadian Jibril. Kan Jibril itu besar, Jibril kenal. Jadi kalau Jibril ini hendak menemui Nabi di bumi ini, lalu badan Jibril itu dirombak oleh Allah sehingga bisa halus, bisa ke bumi. Nah, ada pendapat nangka itu. Wa min qailin, ada juga pendapat innahu yandammu ba'duhu ila ba'din hatta yasira sagira, bahwa Jibril itu berhimpun sebagiannya kepada sebagian sehingga jadi kecil. Ini bakariup. Nah, Jibril bisa bakariup halus sehingga jadi manusia laki-laki yang masuk ke bumi. Walladhi arah, bermula pendapatku, anna dzalika abasun, membahas itu sia-sia. Nah, apa gunanya kita? Allah kadang nyuruh kita mengetahui itu. Setiap Allah kadang menyuruh kita untuk mengetahui sesuatu, berarti kita lebih baik kada tahu. Setiap Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk tidak meneliti sesuatu, untuk tidak mengetahui sesuatu, berarti kita lebih baik kada tahu daripada tahu. Wa anna bahsa fihi ta'abun la faidata minhu, bahwa membahas pada yang demikian itu hanya susah payah, kada ada gunanya. Kita bahas, misal kita cari nas-nas dan dalil sehingga dapat kesimpulan bahwa Jibril itu berubah bentuk demikian sehingga bisa masuk bumi bertemu Nabi. Nah, kita mencari itu kada ada pahalanya. Berpahala kada ada, karena Allah ada menyuruh. Panahnu na'taqidu, kita meyakinkan annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala dzalik, Tuhan mampu demikian itu. Jibril yang diulah Tuhan kayak apa, Jibril yang diulah Tuhan jadi laki-laki, anak jadi burung, jadi Tuhan mampu mengolah itu. Anda perlu memikirkan itu. Wa anna hadza waqi'un wa musyahad, dan ini terjadi dan disaksikan. Faqad ra'ahu katsirun minas sahabah ala tilka surah, sungguh melihat akan Jibril banyak daripada sahabat atas yang demikian itu rupa laki-laki. Banyak sahabat Nabi yang melihat Jibril itu atas rupa laki-laki. Tetapi biasanya Nabi ceritakan sesudah hilang orangnya. Misalnya nanti kita berkumpul dengan sahabat, lalu datang ada seorang laki-laki. Laki-laki ini bicara dengan Nabi, sahabat ini kata patuhnya, laki-laki ini siapa, kata tahunya, orang jauh kah, orang Parak kah, orang mana, kada tahu sahabat ini datang laki-laki bicara dengan Nabi, bicara, hilang laki-lakinya, bulik keluar, hanya Nabi mandahkan yang tadi aja Nabi Jibril. Nah, itu hanya sahabat mengetahui. Faqad ra'ahu katsirun minas sahabah ala tilka surah, maka sungguh melihat akan Jibril banyak sahabat atas yang demikian rupa laki-laki. Wa nahnu la yuhimmuna, dan kita tidak penting ma'rifatut tariqah, mengenali cara jalan, allati yatimmu biha, yang sempurna dengan jalan itu, tamassulul malak, berupanya malaikat, bisurati rajulin. Kita kada penting mengetahui kayak apa prosesnya seorang malaikat yang besar bisa berubah jadi laki-laki. Nah, proses itu kita kada disuruh mengetahui itu. Wa nad'u, dan kami mengajak, membawai ikhwanana, akan saudara-saudara kami, min tullabil ilm, daripada penuntut ilmu, ila iradi hadhil hakikah, kepada mendatangkan ini hakikat.
Dunat ta'arrud, tanpa melintangkan, lima wara'aha, bagi yang di belakang hakikat, min khilafat, daripada perselisihan. Jadi kita wajib mempercayai apa-apa yang ada dalam Quran, apa-apa yang dalam ada hadis yang sahih. Nah, namun kita kada disuruh mengetahui, mencari hakikat-hakikat seperti itu. Litadqa, agar tetap itu hakikat jalilatan, besar, azimatan, agung, pin nupus, di dalam hati kita. Allah kekuasaannya bisa merubah Jibril yang sedemikian besar menjadi laki-laki. Nah, timbul dalam hati kita keagungan kuasa Allah, keagungan kuasa Allah. Dalam sekejap Allah bisa merubah Jibril yang besarnya beribu kali bumi ini, bisa masuk ke bumi menjadi manusia laki-laki. Nah, itu dalam hati kita ada rasa keagungan kuasa Allah. Amun kita tahu, mun kita mencari, oh pantas saya Tuhan kawa mau ini kontroversinya. Jadi hilang jadinya haibatnya itu hakikat. Jadi hilang keagungan itu hakikat. Nah, untuk mengagungkan itu hakikat agar tetap agung, kita kada disuruh membahas dan mencari, meneliti tentang hakikat itu. Nah, kemudian al-khatimatu ay hadil khatimah, ini penutup kitab Aqidatul Islam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.